Halo, apa kabarnya jamaah Arsenaliyah yang ada di seluruh dunia yang sedang mendengarkan dan menonton podcast Meriam London. Ya, hari ini kita agak beda Mas ya formatnya. Hari Ya. ini kita tidak hanya memperdengarkan suara kita di Spotify, Tidak. kita juga akan memperlihatkan sosok kita di YouTube Mas ya. Saya sama Joni pakai konsep baru. Jadi teman-teman selain nanti bisa nonton kita di YouTube juga bisa nonton di Spotify tetap. Kebalik ya sebenarnya ya maunya ya. Sebenarnya mau bilang apa? YouTube Selain nonton di Spotify bisa nonton di YouTube harusnya gitu ya. Mas Joni, mungkin apa sampean punya kesan nggak selama season 1? Kita bahas sebentar lah tentang season 1 dan akhirnya di YouTube ini ada perbedaan nggak Mas? Menurut sampean, apakah kalau aku sih lebih grogi Mas ya? Kalau aku ini Mas, ini seperti kita saat mau take episode awal gitu loh. Sampai kita rekaman berapa kali tuh ya. Demi apa ya, obsesi untuk menjadi yang sempurna begitu loh ya. Dan ini terulang lagi ketika kita sudah main di platform baru YouTube gitu ya kan. Tapi kita ya harus nyoba sih ya. Belajar. Kita ini take sudah yang ketiga Mas ya. Ini sudah yang ketiga. Ini kita sepakat untuk yang terakhir nih ya. Apapun hasilnya kita akan improve saja. Lalu Mas Joni, kalau dari aku sendiri harapannya gimana Mas? Ketika kita mulai di YouTube ini tentu motivasi pertama kita terkenal Mas ya. Ya. Yang kedua konsisten Mas ya. Konsisten. Lalu dari aku sendiri kalau bisa banyak yang nonton. Biar bisa nambah pundi-pundi uang. Ya. Kalau dari tolong biaya hidup kita. Kalau dari saya ya kan, barangkali dengan melihat wajah-wajah kita yang good looking ini, jumlah penonton meningkat. Ya kan, dan ini juga memenuhi request dari teman-teman ya. Teman-teman ingin ini disiarkan lewat YouTube ya. Kita kabulkan. Karena mereka tidak kuat bayar Spotify Premium. Ya. Jadi supaya tidak terkesan eksklusif juga ya kan, membumi dan tujuannya juga AdSense ya. Kita mulai main di YouTube. Mungkin kita mulai masuk Mas. Gimana? Ya. Masuk ke tema kita hari ini tentang agen-agen yang masuk dan keluar dari Arsenal Mas ya. Ya, kita tidak sembarangan memilih tema ini, ya kan. Kita sudah riset dari episode Meriam Lontong yang season 1, 20 episode. Kira-kira mana sih yang yang meledak begitu, dan akhirnya terpilih bahwa yang meledak itu yang biasanya nyinggung-nyinggung klub lain begitu loh. Makanya kita sepakat bahasnya tentang agen. Nah, agen itu apa Mas? Agen itu kalau dari bahasa agent artinya seseorang yang menyusup-nyusup gitu Mas, menyusup agen. Agen masuk, termasuk agen travel kan, dia menyusup-nyusup ke masyarakat untuk mempromosikan travelnya. Nah ini agen sepak bola, dia menyusup-nyusup ke tim lain untuk menghancurkan tim tersebut. Nah karena kita membahas Arsenal, ternyata di Arsenal ini itu Mas ya, meskipun di era modern ini dan Arsenal sangat melek teknologi, ternyata mereka tidak bisa Mas menangkal agen-agen tim lain yang masuk. Mereka tetap tersusupi. Edu, gimana ini Edu? Mau ngelawak ya? Ini supaya teman-teman juga tidak bingung, pengertian agen di sini bukan agen pemain ya. Maksudnya bukan seseorang yang ditugaskan untuk ngurusi jual beli pemain begitu, bukan ya. Pengertian agen di sini itu adalah yang seperti dijelaskan Mas Rizal, pemain yang berpindah ke klub rival dan di situ mereka menghancurkan internal kita. Kita sudah mengumpulkan ya 3 pemain dari Chelsea semua itu ya. Ya, semua dari Chelsea. Nggak tahu, memang Chelsea itu yang paling terobsesi Mas nyerang kita itu. Kenapa sih ya Mas ya? Karena dari trofi kan ya sudah kalah Mas ya. Mungkin kita kalah. Mereka sudah punya Liga Champions, tapi kan dari segi trofi Liga Inggris dan Liga Piala FA kan kita jauh kan Mas, lebih banyak. Jadi mereka berambisi bagaimana caranya ini Arsenal harus degradasi. Kenapa kok Arsenal? Karena satu kota. Kenapa nggak Crystal Palace? Kenapa nggak Spurs gitu? Kalau kayaknya Spurs itu nggak perlu dihancurkan, sudah mulai hancur sendiri Mas. Ya, mungkin. Harapannya itu jadi lucu loh ya. Maaf teman-teman, jadi memang membawa suasana menjadi lucu itu ternyata ya repot juga ya. Repot juga. Saya rasa ada sejarah yang panjang ya. Kenapa seperti itu ya Mas ya? Pastinya dan
melihat dari beberapa musim itu kita mengumpulkan itu tadi. Kita dari banyak memang. Kalau kita nggak persempit musimnya itu bisa jadi banyak pemain agen yang berpindah dari Chelsea ke Arsenal ya kan. Yang awalnya mainnya bagus di Arsenal ternyata dia mainnya oleng dan ternyata mempengaruhi kestabilan ya dari Arsenal sendiri. Mungkin itu Mas ya, yang pertama kita membahas soal agen yang masuk ke Arsenal. Intinya kebanyakan, mungkin semua Mas ya, semua dari Chelsea. Aku pun juga bingung Mas ya, kenapa pemain dari Chelsea ke Arsenal itu sangat bapuk lah. Dari Arsenal ke Chelsea ini kadang-kadang bagus Mas. Oh iya, untuk kasus. Iya, salah satu contohnya akhir-akhir ini Mas ya, akhir-akhir ini seperti itu. Nah, yang pertama mungkin yang paling membekas sampai sekarang Mas ya di hati jamaah Arsenal ya Willian tentunya ya. Willian yang digadang-gadang menjadi Mesiah untuk Arsenal, ternyata dia menjadi Judas. ternyata ya saya itu dulu mikirnya dia bisa jadi ini pengobat itu loh, dahaga gitu loh, gelandang kita gitu loh. Bahkan saya itu melihat gini, dia kayaknya cinta Arsenal. Di final FA Cup lawan Chelsea, dia waktu lawan Arsenal kan nggak main. Bisa jadi dia sudah mogok, nah sudah pengen ke Arsenal. Jadi saya udah mikir, wah Willian ini pindah ini bukan karena motif-motif yang apa ya, yang negatif gitu loh. Dia memang tujuannya mulia mencintai Arsenal meskipun di umur itu begitu ya. Mungkin Arsenal adalah klub impian masa kecil saya kan gitu ya. Biasanya kan gitu toh. Ditambah lagi Arsenal waktu itu kan itu Mas ya, udah jarang merekrut pemain-pemain bintang Mas ya. Pemain yang terkenal lah lebih tepatnya. Arsenal lebih banyak merekrut pemain-pemain itu Mas ya, kelas B, kelas 2 yang tidak terkenal kelas amat. B, terus beli pemain mereka nyebutnya wonderkid. Gitu. Nah, ketika kedatangan Willian ternyata di pertandingan pertama bagus Mas. Pertandingan pertamanya Willian, aku lupa lawan siapa. Nah, pertandingan pertamanya itu dia bermain bagus, dia memiliki kontribusi bahkan bikin assist. Tapi bagus di pertandingan awal saja. Iya, ternyata Willian itu PHP. Contoh nyata PHP di dunia sepak bola ya Willian itu kepada Arsenal. Ya akhirnya di musim berikutnya kita gagal total. Kita gagal total lagi gitu loh. Willian ya sebagai... apa dia kalah saing sama siapa sih? Itu Mas, sebenarnya Willian waktu itu ya cuma Bukayo Saka yang posisinya sama-sama Nicolas Pepe. Iya. Kanan toh Mas. Nah, Willian waktu itu tidak bisa menunjukkan performanya. Lacazette tidak bisa memberikan umpan-umpan kepada Lacazette Mas yo. Membuka ruang dan harapannya itu toh memang. Harapannya yaitu menambah daya gedor, penyuplai bola. Karena aku waktu Willian pindah itu kan seneng. Aku nonton ini kontennya Chelsea yang membahas perpisahan dengan Willian. Semua golnya Willian itu di upload, bayangkan. Jadi hampir 1 jam itu kontennya bahas gol-golnya Willian dan ternyata hasilnya belum sesuai harapan kita karena memang ternyata di Arsenal tuh persaingannya kompetitif Mas gitu loh ya kan, meskipun sering kalah tapi ternyata di internal itu kita tuh juga persaingan sangat luar biasa Mas ya. Tapi memang si yang pemenang persaingan ini ternyata ketika menghadapi klub lain ternyata yo masih harus sadar diri dan juga ternyata kalah kualitas dan sebagainya begitu loh. Itu positifnya gitu. Satu lagi positifnya dari Willian datang ke Arsenal itu cuma satu Mas. Apa? Willian tidak menyumbangkan banyak gol, tidak menyumbangkan banyak assist, bahkan kontribusinya pun minim di Arsenal. Tapi dia adalah mungkin salah satu faktor yang membuat Arsenal menemukan Bukayo Saka. Seandainya Willian gacor, Bukayo Saka tidak mendapatkan tempat. Ya itu bagus tuh, teorinya yang menarik gitu. Jadi harus ada pemain jelek supaya kelihatan pemain yang bagus. Dan ternyata terbukti. Dan katakanlah seandainya ditelisik Mas ya. Seandainya Willian gacor Mas ya. Willian kan waktu itu posisi usia sudah 30 tahun. Artinya mungkin di Arsenal cuma 2 sampai 3 tahun. Sedangkan Bukayo Saka waktu itu 19 tahun. Dan mungkin saat itu saya itu mikirnya ini, saya menebak-nebak sih apa tujuannya beli Willian, karena memang untuk jangka pendek aja ya. Instan begitu loh untuk segera mengatasi ketidakstabilan di klub gitu. Ternyata yo enggak semudah itu. Persaingan melawan PP itu ternyata yo Willian pun
gagal. Berarti memang dia udah levelnya tuh udah level berapa? Nicolas Pepe Mas ya. Lalu ini ya, waktu Willian berapa musim sih ya? Masa cuma semusim? Dua musim. Oh, berarti yang musim kedua yang Willian ini sudah nggak pernah dimainkan. Enggaknya itu, dia terlibat dalam konten ketika Gabriel datang. Gabriel. Jadi saat itu manajemen Arsenal bikin konten kejutan begitu loh. Meskipun bagi kita ya nggak kejutan karena sudah ada akun-akun sepak bola yang tukang gibah itu yang lebih cepat daripada akun resmi. Saat itu Gabriel mau diresmikan ya, kontennya itu David Luiz ngezoom sama Willian, sama orang Brazil begitu loh. Kemudian muncul itu siapa? Dan memang benar-benar menjadi agen Mas ya. Dan memang kontribusi si Willian ya itu kontribusi terakhir yang saya ingat. Menjadi agen pemain Mas ya. 2 musim ya, aku sampai nggak lupa. Maaf ya teman-teman. Sekitar 2 musim. Bukan ini ya apa ya, saking gabutnya saking jeleknya main paling ya. Aku sampai nggak ingat dia berapa musim itu. Seingatku 2 musim dan akhirnya diputus kan Mas. Dan aku salah satu yang salut dari Willian itu dia tidak lama-lama itu Mas yo, masa baktinya di Arsenal ketika tidak dibutuhkan. Kan ada beberapa pemain Arsenal yang tidak dibutuhkan nih. Ya. Tapi dia tidak mau keluar, punya cuma pengen makan gaji buta. Lah Willian itu dengan jiwa besar karena Arteta mungkin sudah bilang gini Mas yo, Willian, aku wis gak butuh awakmu. Iki piye? Nah, akhirnya Willian dengan jiwa besar, ya wis tak keluar saja, aku tak main di Brasil. Iya, sadar diri lah. Jadi dia agen yang tetap punya moral ternyata ya. Oke itu ya, Willian ya. Lalu selanjutnya itu Mas yo, David Luiz. Ini back legendaris Arsenal ini. Back legendaris Arsenal. Itu mungkin ini salah satu contoh PHP yang paling besar buat Arsenal Mas ya. Karena dengan pengalamannya David Luiz yang malang melintang di tim-tim besar Mas ya. Chelsea, PSG. Dan bersama Chelsea itu ya nggak ecek-ecek Mas. Maksudnya performanya luar biasa ketika di Liga Inggris. Dan saya itu seperti sama halnya ketika pembelian Willian itu kayaknya misinya sama sih, memperbaiki sesuatu secara instan dan sepertinya itu kayaknya bukan DNA Arsenal mungkin ya. Itu enggak sekali 2 kali ya kan. Kasus David Luiz itu bertahan 2 musim ya. Ya, kita sangat berharap back saat itu sektor belakang. Ya, kan? Apalagi itu Mas ya, tim manajemennya Arsenal mengatakan merekrut David Luiz hanya untuk tujuan itu untuk menjadi guru buat pemain-pemain muda Arsenal. Siapa sih backnya Arsenal? Waktu itu Mas ya, kan ada Mustafi, terus masih ada Mustafi ya? Sogdan Holding itu Rob Holding, terus habis Sokratis Pastopalos sama David Luiz ini digadang-gadang. Ternyata dua-dua ini menjadi duet maut, menjadi benar-benar duet maut buat pertahanan Arsenal. Memang saat pemilihan nama David Luiz sebagai salah satu agen itu saya agak ini sih. Kalau dibilang jelek banget sebenarnya kadang saya merasa kok ya masih ada kontribusi sih ya. Tapi memang mungkin mungkin kasusnya itu Mas seperti Laurent Karius. Karius sebenarnya permainannya sepanjang musim tidak jelek-jelek amat, tapi dia melakukan blunder fatal kan ketika di final Liga Champions. Akhirnya diingat-ingat. Begitupun David Luiz, dia itu selalu bikin blunder ketika partai-partai besar. Kena kartu merah. Sebenarnya ketika lawan-lawan tim-tim mediocre ya nggak begitu jelek amat. Mungkin karena sudah usia dan kualitasnya sudah mulai menurun Mas ya. Dan jelalah kok itu terjadi di Arsenal gitu. Dan David Luiz pertandingan paling dibulinya kan setiap lawan Liverpool sama Muhammad Salah kan mesti dibully Mas. Maksudnya dia digocek terus dan ternyata pergerakannya sudah tidak seperti dulu lagi. Ingatanku tentang David Luiz itu ya waktu palanya bocor itu lawan Wolves itu kita kalah ya atau imbang aku lupa. Benturan sama Raul Jimenez itu bikin Raul akhirnya performa Raul turun juga loh itu akhirnya. Striker Wolves itu kan era Covid ya. Saya masih ingat era Covid itu Wolves itu sedang menakutkan banget loh. Kena benturan sama David Luiz itu. Jadi memang kadang kesannya itu kok gimana Mas ya, kita itu menyalahkan 1 atau 2 orang begitu ya, padahal sebenarnya selengkapnya dengerin di Spotify.